Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Fari. Di video kali ini aku mau coba share ke kalian apa aja sih yang kalian butuhin sebelum kalian masuk koas. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalain loncengnya supaya kalian jadi yang pertama untuk nonton video aku selanjutnya. Oke, jadi di video kali ini aku mau share peralatan apa aja sih yang harus kalian beli sebelum kalian masuk koas. Di sini aku bakal jelasin selengkap-lengkapnya alat apa aja, harganya berapa aja, perbandingannya antara toko satu dengan toko yang lain, kemudian brand apa yang bisa digunakan, tips-tipsnya untuk dapat harga-harga yang lebih murah, dan kontak person buat kalian hubungin. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja ke videonya. Let's go! Jadi pas aku masuk koas, aku dikasih dua list, yaitu list peralatan Departemen Perio dan list peralatan Departemen Konservasi. Di sini kalian bisa lihat Departemen Perio alat-alatnya lebih sedikit dibandingkan konservasi. Jadi kita mulai aja dari Departemen Perio ya. Oke, di list Departemen Perio ada 10 alat yang harus kalian beli. Ada kuret gresi, hoe, chisel, alat dasar, prop, dan scaler. Jadi untuk alat Perio dari kuret sampai prop itu aku beli semua dengan merek Osum. Kenapa? Karena setelah ditanya ke kakak kelas memang disaranin buat beli dengan merek Osum. Nah, ini tips buat kalian gimana caranya supaya kalian dapat diskon atau harga yang lebih murah. Jadi kemarin itu aku satu angkatan, kita PO rame-rame, kemudian kita kasih ke kontak person Osumnya. Nah, karena kita beli sekaligus banyak, kita dikasih diskon kalau nggak salah 10-20%. Itu lumayan banget. Jadi dari harga yang 300-an bisa dapat harga 200-an untuk satu alatnya. Nah, untuk harganya masing-masing dari kuret gresi nomor 12, terus nomor 56, 78, 11, 12 dan 13-14 masing-masing harganya 263.500. Nah, harga ini udah termasuk diskonnya. Selanjutnya untuk hoe tuh aku beli dengan harga 263.500 juga. Sedangkan untuk chiselnya aku beli dengan harga 230.000. Selanjutnya untuk scaler universalnya aku beli dengan harga 280.000. Prop double ended William and Goldman Fox itu dengan harga 216.000 dan prop neighbors dengan harga 227.000. Untuk 9 alat ini aku beli dengan merek Osum di satu tempat, yaitu PO bareng satu angkatan. Nanti kontak personnya aku tulis di description box aja ya. Terus untuk alat dasar, ini kan satu set. Aku akhirnya nggak beli dengan merek Osum, tapi aku satuin aja sama alat konservasi nanti. Jadi aku nggak beli alat dasar lagi buat Perio. Kita lanjut ya ke peralatan Departemen Konservasi. Oke, jadi di list konservasi ada 2 lembar list alat Departemen Konservasi. Nah, kebetulan kemarin aku sempat ngebandingin harga di 2 tempat, yaitu di Cobra Dental dan Indodental. Ini alamat lengkapnya. Untuk kontak personnya dan list alat semuanya masing-masing berapa, aku ada taruh juga di description box. Nanti kalian buka aja filenya. Oh ya, di sini juga bisa jadi patokan kalian kalau misalnya kalian dapet toko atau teman kalian yang jual dengan harga lebih murah dari apa yang aku kasih tahu, berarti kalian bisa beli di teman kalian. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama itu name tag. Name tag itu yang dipakai buat ID card koas kalian. Itu kalian bisa beli di mana aja bebas karena itu tergantung sama kesukaan kalian. Kemarin kebetulan aku dikasih sama Tanya. Makasih Tanya. Oke, untuk alat dasar ini kita disuruh beli 2 set yang masing-masing terdiri dari 2 kaca mulut nomor 3 dan 4, eskavator, sonde, dan pinset. Berarti kita harus beli 4 kaca mulut, 2 sonde, 2 pinset, dan 2 eskavator. Ya, di sini kaca mulut ini ada banyak ukuran, ada yang nomor 1, 2, 3, 4. Selain itu, ketika kalian beli kaca mulut, nanti kalian akan tahu yang namanya front surface. Jadi kaca mulut front surface ini kaca mulut yang ukuran dan jaraknya yang terlihat pada bayangan cermin itu sama dengan aslinya. Dan front surface biasanya lebih lama berembun dibandingkan kaca mulut biasa. Untuk alat dasar ini aku beli semua di Indodental. Front surface-nya aku beli kacanya doang itu 50. Sedangkan tongkatnya itu 25.000. Untuk yang biasa cerminnya itu 25.000 dan tongkatnya 25.000. Aku beli masing-masing 2 kaca mulut nomor 3 dan 2 kaca mulut nomor 4. Setelah itu sonde harganya 31.500, pinset 31.500, dan eskavator 31.500. Aku tulis aja ya yang di Cobra harganya segini supaya kalian nggak pusing dengar aku ngomongnya. Kemudian di alat Departemen Konservasi ini aku juga ada beli alat sama dokter. Maksudnya sama dokter ini bukan dokter yang jualan, tapi
kebetulan ada brand yang kerjasama dengan fakultas kita, sehingga ngasih diskon. Tapi aku nggak bisa ngasih tahu harganya karena aku juga nggak dapet list harga-harganya itu, aku lupa. Kalau ada nanti aku taruh aja di description box ya. Alat-alat yang aku beli sama dokter ini ada instrumen filling komposit, kemudian jarum endo atau protapper, jarum extirpasi, key file, kemudian paper point 1540, 4580, endo aspirator, plugger, dan spreader. Selanjutnya ada list kontraangle high speed dan low speed. Untuk kontraangle low speed mungkin kita udah punya di preklinik kemarin, jadi kita nggak perlu beli lagi. Sedangkan untuk yang high speed ini kan kita belum punya dan kita harus beli. Kemarin setelah aku tanya-tanya ke kakak kelas dan ke penjual alat-alat, biasanya mereka lebih merekomendasikan untuk merek NSK. Kenapa? Karena merek NSK ini harganya lebih murah dan sakup-sakupnya itu banyak di Indonesia, maksudnya lengkap. Jadi kalau kalian rusak bisa diperbaikin di Indonesia dengan mudah. Untuk NSK sendiri harganya kontraangle-nya doang. Untuk yang push button itu 2.800.000, sedangkan untuk yang kunci itu harganya 2.300.000. Selanjutnya ada beberapa barang yang aku beli juga di supermarket, tepatnya di Borma. Bisa juga kalian beli di Superindo atau di mana aja sih, terserah kalian. Jadi yang beli di Borma itu ada plastik wrap, handuk kecil, sarung tangan plastik ekstra oral. Ini tuh maksudnya sarung tangan plastik yang kalau kalian di dapur itu pakai sarung tangan itu. Kemudian ada tempat sampah meja, gelas kumur disposable, lap dan sikat wastafel, sabun cuci tangan, sabun hand wrap, kemudian paper towel, tisu dan tempatnya, dental floss, headlamp, cermin, dan papan dada. Sebenarnya cermin itu kalau kalian punya di rumah dibawa aja. Terus habis itu untuk papan dada itu juga sebenarnya kalau kalian udah punya nggak perlu beli lagi. Oke, selanjutnya ada tempat alkohol, tempat kapas, tempat cotton roll, dan tempat cotton pellet. Nah, untuk tempat-tempat ini dulu mungkin di preklinik kita beli tempat-tempat yang berbahan plastik. Nah, sekarang udah nggak boleh dipakai lagi, tapi harus pakai yang berbahan stainless steel. Kenapa? Karena kita harus sterilisasi tempat-tempat tersebut. Kalau untuk tempat alkohol yang biasa yang kaca itu, terus habis itu tempat kapas, tempat cotton roll, dan tempat cotton pellet ini sebenarnya sama semua bentuknya, kayak tabung warna silver yang dari stainless steel, ada tutupnya juga. Indodental harganya itu 65.000 satunya, sedangkan di Cobra itu harga tempat cotton roll itu 77.000, sedangkan tempat cotton pellet 99.000. Terus lanjut lagi ada alat poles. Kalau di Cobra Dental dia jualnya masing-masing harganya itu 33.000, sedangkan di Indodental ada yang satu set harganya 300.000. Itu tergantung kalian mau pilih yang mana. Terus aku juga ada beli kaca mulut yang ultra bright. Ini aku beli di Revoden dengan harga 98.000. Karena di Cobra nggak ada dan di Indodental harganya 115.000. Nanti untuk kontak person Revoden juga aku tulis di description box ya. Terus ada juga suction tip. Ini tuh sebenarnya ada banyak macam. Kemarin setelah naik-naik ke penjualnya, suction tip itu bisa yang suction buat ludah, ada juga yang buat darah. Kemarin akhirnya kita beli online rame-rame karena satu plastik itu isinya banyak. Terus yang terakhir ini ada Teflon tape. Ini aku diketawain sama penjual alat-alat kedokteran gigi karena mereka semua pada bilang katanya beli Teflon tape itu di tukang bangunan aja. Kayaknya udah, yang lainnya sih sama-sama aja. Kalian bisa baca aja semua biar ini videonya nggak kepanjangan. Maaf kalau misalnya aku ada salah dan kelihatan so tau gitu. Ini pure dari pengalaman aku aja karena kemarin kebetulan aku juga baru masuk koas dan aku harus beli alat-alat ini. Jadi aku ngebandingin harga-harganya di berbagai toko. Makanya aku bisa bikin video ini. Semoga video ini benar-benar bisa ngebantu kalian. Tapi aku masih banyak hal-hal yang bisa aku ceritain tentang persiapan buat masuk koas. Tapi aku nggak tahu nih kalau misalnya kalian suka atau enggak. Jadi kalau misalnya video ini nyampe 100 view, aku bakal bikin video selanjutnya tentang apa yang harus kalian siapin sebelum masuk koas. Ya, segitu aja video kali ini. Thank you for watching. I'll see you in another video. Bye!